Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Perkenalkan, nama saya Fudihatus Sadiah, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, jurusan Usuluddin dan Dakwah di IAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah. Di video kali ini, kita akan membahas tentang filsafat Muhammad Iqbal. Nah, sebelum kita membahas filsafat Muhammad Iqbal, yuk kita kenalan siapa sih Muhammad Iqbal itu? Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang pujangga Islam yang terlahir di daerah Sialkot, Kota Punjab, sebuah kota industri pada 9 November 1877 yang sekarang berada di wilayah Pakistan. Iqbal meninggal dunia pada usia 61 tahun. Di masa belia, Muhammad Iqbal banyak dibimbing oleh Maulana Mir Hasan di Scottish Mission School Sialkot. Muhammad Iqbal diberikan pelajaran tentang agama, bahasa Arab, dan juga bahasa Persia. Karena melihat kelebihan Muhammad Iqbal dalam mengubah sajak-sajak ke dalam bahasa Urdu, Mir Hasan terus mendorong pada kelebihannya tersebut. Setelah mendapat pelajaran agama dari seorang ulama yang ternama pada saat itu, Muhammad Iqbal melanjutkan studinya di Lahore. Di Lahore, dia mendapat bimbingan langsung dari Profesor Thomas Arnold. Yang penting dicatat dalam kaitannya dengan gagasan seni Iqbal adalah tren pemikiran yang berkembang di Eropa saat itu. Menurut M.M. Sharif, masyarakat Jerman saat Iqbal tinggal di sana sedang berada dalam cengkraman filsafat Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1990 Masehi, yakni filsafat kehendak pada kekuasaan. Gagasannya tentang manusia super atau Superman mendapat perhatian besar dari para pemikir Jerman. Selanjutnya, karya-karya Muhammad Iqbal. Iqbal mewariskan banyak karya tulis yang berbentuk prosa, puisi, jawaban atas tanggapan orang, atau kata pengantar bagi karya orang lain. Kebanyakan karya-karyanya menggunakan bahasa Persia. Semua ia maksudkan agar karyanya bisa diakses oleh dunia Islam, tidak hanya masyarakat India saja, sebab saat itu bahasa Persia adalah bahasa yang dominan di dunia Islam dan dipakai masyarakat terpelajar. Karya yang dituliskan oleh Muhammad Iqbal diantaranya yang pertama ada The Development of Metaphysics in Persia, yang merupakan disertasi Iqbal dalam memperoleh gelar doktor di Universitas Munich pada tahun 1908. Isi pokok buku ini adalah mengenai sejarah pemikiran keagamaan di Persia sejak Zoroaster hingga Sufisme, Mullah Hadi, dan Shabwazar yang hidup pada abad 18. Karya yang selanjutnya, Bang Idara atau Genta Lonceng, terbit di Lahore pada tahun 1924 dengan menggunakan bahasa Urdu. Secara keseluruhan, buku ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama memuat sajak-sajak yang digubahnya hingga tahun 1905. Bagian kedua, gubahan antara 1905 sampai 1908. Dan bagian ketiga, gubahan antara tahun 1908 sampai 1924. Terdapat kurang lebih 80 lirik. Karya Muhammad Iqbal yang selanjutnya adalah Asrar-i-Khuti atau Rahasia Pribadi, diterbitkan oleh pengarangnya pada tahun 1915, salah satu karya utama yang berisi mengenai ajaran ego insan. Buku ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia ini menjelaskan bagaimana seorang dapat meraih predikat insan kamil. Buku lanjutan dari Asrar-i-Khuti adalah Rumus-i-Bekhudi atau Rahasia Peniadaan Diri, diterbitkan oleh pengarangnya pada tahun 1918 di Lahore. Buku ini merupakan kelanjutan pemikiran mengenai insan kamil, menggunakan bahasa Persia juga sebagai bahasa pengantarnya. Isi pokok dari buku ini adalah mengenai keberadaan insan kamil yang harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain
untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Jika insan kamil hidup menyendiri, tenaganya suatu waktu akan sirna. Filsafat Muhammad Iqbal tentang Hudi. Menurut Iqbal, arti harfiah Hudi adalah ego atau self atau individualitas, merupakan suatu kesatuan yang nyata yang menjadi pusat dan landasan dari semua kehidupan dan merupakan suatu iradah kreatif yang terarah secara rasional. Iqbal menerangkan bahwa Hudi merupakan pusat dan landasan dari seluruh kehidupan. Menurut Iqbal, pribadi sejati adalah bukan yang menguasai alam benda, tetapi pribadi yang dilingkupi Tuhan ke dalam Hudinya sendiri. Maka, sifat dan pikiran pribadi atau Hudi ialah tidak terkait oleh ruang sebagaimana halnya dengan tubuh, hanyalah lanjutan masa mengenai kepribadian, dan kepribadian pada asasnya tersendiri dan unik. Filsafat Muhammad Iqbal yang kedua tentang ketuhanan. Filsafat Iqbal tentang Tuhan dapat dibagi menjadi 3 fase. Adapun dasar yang dipakai dalam pengelompokan tersebut adalah menurut keaslian dan keterpengaruhan pemikiran Iqbal sendiri mengenai konsepsi Tuhan. Fase pertama. Pada fase ini, Iqbal meyakini Tuhan sebagai suatu keindahan yang abadi. Keberadaannya tanpa tergantung pada sesuatu dan mendahului segala sesuatu, bahkan menampakkan diri dalam semuanya itu. Fase yang kedua. Kunci untuk memahami masa ini adalah perubahan sikap Iqbal ke arah perbedaan yang ia tertarik antara keindahan sebagaimana tampak pada segala sesuatu di satu pihak dan cinta kepada keindahan di pihak lain. Fase yang ketiga. Masa ketiga ini dianggap sebagai masa kedewasaan dari pemikiran Iqbal itu sendiri. Kenapa? Menurutnya, Tuhan adalah hakikat sebagai suatu keseluruhan dan hakikat sebagai suatu keseluruhan pada dasarnya bersifat spiritual dalam artian suatu individu dan suatu ego. Filsafat Muhammad Iqbal yang ketiga tentang insan kamil. Manusia adalah misteri terbesar yang diciptakan Tuhan di dunia. Padanya, Tuhan tidak hanya membentuk sesuai dengan citranya, akan tetapi sudah menjadi kehendaknya bahwa manusia akan menjadi mitra kerjanya di dunia. Pengertian manusia adalah pemahaman secara menyeluruh menyangkut aspek rohani dan jasmani, serta tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dan lainnya, karena keduanya bersama-sama ada dan merupakan suatu keutuhan dan keseluruhan baru yang merupakan diri yang selalu hidup, serba lain daripada hidup raga saja atau jiwa saja dalam dirinya sendiri, dan penyatuan antara keduanya merupakan kekuasaan Tuhan. Allah dalam Al-Quran secara sederhana menggambarkan keunikan serta kelebihan manusia daripada ciptaan Tuhan yang lain. Hubungan antara pikiran dan tindakan akan membentuk kesatuan kesadaran manusia yang menjadi pusat kepribadiannya merupakan ciri khas individualitas manusia. Hal inilah yang menjadi ukuran kesempurnaan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan menyimak penjelasan kami. Kata Sir Iqbal, bangkitlah, ciptakan dunia baru, bungkus dirimu dalam api, dan jadilah seorang Ibrahim. Jangan mau tunduk kepada apapun kecuali kebenaran. Ia akan menjadikanmu seekor singa jantan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.